Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Putri. Silakan duduk. Gimana kabar kamu hari ini, Henry? Alhamdulillah, Bu, baik, Bu. Baik. Baik. Cuman si Ilham bikin kesel. Oh, kenapa? Masa saya lagi diem, temen dia diledekin. Terus saya samperin ke kelasnya. Terus itu saya adu mulut dan dijokos sama dia. oh gitu. Ya, ibu juga kalau jadi kamu, kalau dikata-katain sih emang kesel juga sih ya. Sama, pasti kamu punya alasan kenapa kamu kesel gitu kan. Iya, Henry? Iya. Apa alasannya, Henry? Kayak diri saya nih, ini pasti kalau diledekin gitu. Oh gitu. Jadi saya nggak terima. Oh, kamu nggak terima. Baik. Terus apakah kamu merasa jadi orang yang baik saat ini? Bisa. Jadi Kenapa? nah, saya nggak mau sama dia. Masa dia bikin salah? Saya diem bareng. Oh iya. Ya kita manusia biasa ya. Kita pasti kalau ada yang membuat kita marah, kita akan terpancing. Tapi kamu sendiri merasakan apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik? Tidak. Kenapa gitu? Nggak, saya udah berantem sama dia. Oh, baik, udah berantem sama dia. Jadi tadi sebenarnya kamu bisa melakukan lebih yang dari yang kamu lakukan ya? Iya. Tapi nggak kamu lakukan? Enggak. Iya, kenapa? Ya, karena aku kedepannya kayak gimana. Iya. Oke. Alhamdulillah kamu tidak bertindak lebih jauh dari yang mungkin bisa kamu lakukan. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa kamu pelajari untuk mengelola perilaku kamu pada saat marah-marah tadi. Kamu mau nggak mempelajari itu? Mau. Oke. Sebenarnya kira-kira kamu meyakini itu diri kamu pengen seperti apa sih, Ndri? Saya ingin jadi orang yang penyabar lagi, bisa lagi. Orang yang bisa lagi, baik. Terus menurut kamu caranya gimana? Saya kayak baca istighfar dulu sebelum bertindak, itu berpikir sebelum bertindak depannya itu gimana. Baik. Jadi kita istighfar dulu ya, namanya kita muslim, kita kalau ada yang mancing-mancing kita tuh kita istighfar dulu, kemudian saya bakal menjauhin dari orang itu dulu. Iya. Saya menangin diri. Baik, cara yang bagus itu kita tenangin dulu, menghindari dulu orang tersebut. Kemudian apa lagi? Itu sih. Udah. Oke, kira-kira ada yang bisa membantu kamu untuk lebih sabar atau tidak terpancing emosi? Teman kamu misalkan atau ada siapa yang bisa bantu kamu? Vicky. Iya. Apakah kamu menemui Vicky pada saat itu? Menunggu. Saya ditahan sama dia, Bu. Oh, jadi dilarain sama Vicky Iya. ya? Iya, alhamdulillah. Baik, terus menurut kamu untuk memecahkan atau untuk mengatasi permasalahan ini antara kamu dengan Ilham yang sudah terjadi clash, menurut kamu gimana caranya? Dia minta maaf aja, Bu, ke saya. Terus habis itu damai. Udah. Baik, gitu ya. Terus kamu juga akan meminta maaf nggak? Enggak. Kenapa? Ini yang salah duluan, Bu. Oh, dia yang salah duluan gitu ya. Tapi untuk menjadi orang yang lebih sabar, tapi kamu meyakini nggak bahwa kita juga harus jadi orang yang pemaaf? Meyakini? Benar. Terus bagaimana untuk urusan ini? Kira-kira apa? Cukup Ilham yang minta maaf atau kamu pun akan meminta maaf balik meskipun bukan kamu yang salah? Saya minta maaf balik sih. Karena itu saya udah berantem sama dia. Sudah terpancing emosi ya? Terpancing emosi. Baik, oke, Henry. Mudah-mudahan dengan kejadian ini baik kamu maupun Ilham nanti sama-sama mendapatkan pelajaran. Nanti kita akan panggil Ilham juga ya untuk kita selesaikan permasalahan ini. Oke, setuju? Setuju. Henry, ke depan kamu akan jadi orang yang seperti apa? Jadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi.
lebih sabar sudah pasti. Sudah pasti. Terus kemudian menjadi lebih pemaaf. Iya. Iya. Oke, baik Henti. Terima kasih. Nanti kita akan panggil Ilham di jam istirahat ya. Kita akan selesaikan masalahnya. Oke? Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya mengenai guru mengatasi anak murid yang bermasalah itu sangat baik dengan cara tersebut. Supaya bisa memberikan ruang untuk anak murid itu berkesempatan untuk bicara dan bisa menjelaskan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Dengan metode tersebut itu bisa membuat anak murid merasa tidak tertekan. Sekian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama tentunya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama di ruangan aula SMKN 14 Jakarta. Tidak lupa pula salawat berserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Pimpinan SMKN 14 Jakarta, Ibu Kristani CFPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Susi Amelia. Yang saya hormati Ibu Wakil Bidang Kehumasan, Ibu Rizal. Yang saya hormati juga Ibu Wakil Bidang Pesantren dan Pelaksana, Ibu Rita, serta Ibu Etet yang sekarang tidak hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati sebagai Wakil Bidang Kesiswaan. Tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Ainun Munawar selaku pengajar praktik, selaku moderator juga nantinya. Yang saya hormati Ibu Yeni selaku narasumber atau designator pada kegiatan inti hari ini. Dan yang paling utama yang saya hormati adalah Bapak Ibu semua, rekan-rekan kerja, rekan-rekan seperjuangan di SMKN 14 Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Dani, kebetulan hari ini memimpin menjadi MC dalam kegiatan sharing praktik baik guru penggerak. Adapun kegiatannya, pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti sharing pemahaman tentang budaya positif oleh calon guru penggerak, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka kegiatan yang baik ini, kegiatan yang bermanfaat ini dengan bersama-sama mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menginjak acara yang berikutnya, sambutan dari pimpinan SMKN 14 Jakarta kepada Ibu Tari, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati para ibu-ibu wakil kepala sekolah SMK Negeri 14 Jakarta. Yang saya hormati juga Bapak Ainun Munawar selaku guru pengajar praktik, dan yang saya hormati dan banggakan ini calon guru penggerak
yaitu Ibu Yeni Akmalia, serta Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini yang akan mendapatkan desiminasi tentang budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan yang sangat bagus. Kebetulan juga cuacanya juga mendukung, ya, cerah, yang biasanya mendung. Ini hari ini cerah, ya, jadi ini sangat bagus. Dan kegiatannya pun ternyata bagus sekali, yaitu desiminasi budaya positif. Nah, desiminasi ini kalau kita buka dari pengertiannya, ya, itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk kelompok target. Tentunya targetnya ini seluruh warga SMK Negeri 14 Jakarta untuk memperoleh informasi, yaitu sesuai dengan kegiatannya adalah budaya positif. Kalau sudah memperoleh informasi, timbul kesadaran, lalu menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat bagus, ya, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan tujuan dari desiminasi ini dapat tercapai. Akhir kata, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, untuk mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Terima kasih. Terima kasih Petani atas sambutan. Oke, meninggal acara berikutnya langsung saja acara inti tentang sharing pemahaman budaya positif oleh Ibu Yeni selaku desiminator dan Pak Tai Munawar selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 14, Ibu Bestari Yunisi EPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, staf dan kepala prodi di SMK 14 dan para guru, pending dan semua warga sekolah SMK 14 yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Terima kasih telah menghadiri kegiatan diseminasi dan koordinasi tentang pendalaman kabul di program Guru Penggerak, yang pada kesempatan ini kami dari kegiatan dari Guru Penggerak mau diseminasi mengenai budaya positif. Angkatan ke-7 ini sudah berjalan hampir dari 3 bulan dan sudah menyelesaikan baru satu modul 1.1.1.4, dan alhamdulillah Bu Yani sudah melaksanakan semuanya. Tentang sekarang melanjutkan kepada aksi nyatanya, yaitu menyampaikan hal-hal yang telah dipelajari selama 3 bulan terakhir, yang mana saya lihat semangatnya sangat luar biasa. Jadi kegiatan pendampingan individu dari lokakarya yang paling saya salut itu pas kegiatan ruang kolaborasi, di mana sampai jam 12 malam saya lihat tuh masih semangat. Tambah lagi ada kolaborasi pemahaman. Nah, itu mudah-mudahan yang lainnya, karena slogan dari Guru Penggerak itu sendiri kan bergerak,
bergerak dan menggerakkan. Nah, tahap-tahap pertama untuk mencapai guru penggerak itu yang pertama harus tentu tergerak hatinya untuk bisa ikut, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mengikuti tes, mengikuti rangkaian kegiatan yang terus bergerak, yaitu mengikuti prosesnya pendidikannya selama 6 sampai 9 bulan, dan yang akhirnya adalah menggerakkan ini diupayakan para calon guru penggerak mampu mengamalkan, mengaplikasikan, membuat praktisi menjadi sebuah komunitas praktisi untuk mencapai program guru penggerak. Nah, untuk sosialisasi selanjutnya yaitu mengenai budaya positif akan langsung disampaikan oleh Ibu Yeni Akmalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 14 Jakarta, para wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, Bapak Ayu Munawar selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak, dan yang saya banggakan, saya muliakan Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Negeri 14 Jakarta. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar. Ya. Hari ini saya akan menjalankan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan sharing pemahaman kepada kita semua, di mana apa yang saya peroleh dari pendidikan selama kurang lebih 2-3 bulan belakangan ini memang harus diimbaskan terutama ke sekolah tempat kita bertugas. Mudah-mudahan sharing yang saya lakukan ini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu, tentu tidak, tetapi ini adalah berbagi pemahaman. Ya, saya yakin ilmu ini sudah ada di dalam diri kita semua, karena Bapak Ibu guru sudah sangat berpengalaman bertugas. Saya yakin itu. Saya hanya berusaha menggali kembali, mengingatkan kita kembali, dan kalaupun ada yang memang belum, mari kita lakukan bersama-sama. Tujuan akhirnya mudah-mudahan kita memiliki pola pikir yang sama, memiliki mindset yang sama, sehingga apa yang kita terima dapat kita persembahkan untuk kemajuan anak-anak murid kita di sekolah ini. Baik, saya mulai Bapak Ibu ya. Hari ini kita ngomongin tentang budaya positif Bapak Ibu. Di situ sudah banyak sekali kata-kata tentang positif, dream control, beautiful, change, faith, happy, belief, attraction, dan lain-lain, power, communication, dan lain sebagainya. Semua kalimat itu nanti akan mencerminkan satu kata yang disebut dengan positif. Oh ya, bentar. Perkenalan dulu ini tadi ya, Pak Ayu sudah diperkenalkan. Beliau adalah sebagai pengajar praktik saya selama kurang lebih 6-9 bulan ke depan. Banyak membantu saya dalam pendampingan individu. Saya banyak belajar dari Pak Ayu. Kemudian itu yang cantik itu adalah Ibu Emi Ameratun. Beliau adalah fasilitator saya. Beliau ada di Jogja. Kami bertemu lewat LMS. Nah, sebelum kita memulai Bapak Ibu, mohon ada kesepakatan kelas ya. Apakah kita sepakat untuk 3 hal ini? Yang pertama, mengikuti kegiatan sampai selesai. Sepakat Bapak Ibu ya? Insya Allah hanya sampai jam 12 siang kita. Kemudian 2, mengangkat tangan jika ingin berbicara atau berpendapat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Yang ketiga, diharapkan untuk mendengar dan menghargai orang yang sedang berbicara. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Kalau kita sepakat, mudah-mudahan kesepakatan ini bisa kita jalani bersama-sama. Saat ini saya berkesempatan untuk bicara,
tetapi saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin berbicara, berpendapat, silahkan. Kami akan mendengarkan, kita akan mendengarkan. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik begini. Setuju atau nggak setuju nih Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini ada anak kita ya, kalau mereka dengar. Setuju? Ada yang setuju berapa banyak Bapak Ibu? Boleh raise hand yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik. Yang tidak setuju Bapak Ibu? Wah, Haji nggak setuju, Bu Subit nggak setuju. Ada lagi? Nah, yang abstain Bapak Ibu? Ayo, ada yang belum nunjuk? Abstain? Boleh saya minta pendapat sebelumnya dari kubu yang setuju bahwa kenapa disiplin bisa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau berpendapat buat yang para setuju? Tadi yang setuju banyak loh. Bu Sumi, silakan. Terima kasih kesempatan menjadi kepada saya. Tadi itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Contohnya kalau terlambat, ya. Saya seorang ibu juga setiap hari Selasa. Jika ada anak yang terlambat, kita biarkan dia untuk masuk langsung. Ya dia kebiasaan, dia nggak disiplin. Tetapi jika dia terlambat, kita kasih sanksi buat dia, seperti yang sudah diatur di piket. Kalau terlambat, ditahan HP. Gitu ya. Nah, mungkin dia berpikir besok-besok, aduh jangan sampai terlambat lagi deh, gitu. Ntar kalau terlambat lagi besok, ditahan HP saya. Jadi segala sesuatu itu ada di HP, gitu. Mau belajar juga di HP, gitu ya. Butuh yang lain-lain juga di HP. Mungkin itu aja kali ini. Terima kasih Bu Sumi. Boleh buat Bu Sumi dong Bapak Ibu. Nah, saya pengen dengar dari kubu yang tidak setuju. Saya nggak setuju hukuman itu bisa disiplinin anak. Dari siapa ya? Pak Haji. Pak Haji. Terima kasih. Kalau kita lihat tipikal hukuman itu warisan zaman penjajahan Belanda, Bu. Di zaman era modern ini tidak layak lagi sepertinya, karena hukuman demi hukuman apapun jelasnya anak tetap, tetapi yang lebih utama adalah muncul kesadaran. Nah inilah tipikal untuk muncul kesadaran, mari kita garap ya. Hukuman itu hanya bagian terkecil sepertinya ya. Di 14 berapapun berat tetap aja satu kelas saja yang terlambat. Itu berarti belum mencari metode yang tepat untuk hukuman. Bila perlu nanti ada cara-cara yang baik ya, metode yang baik. Buktinya secara apapun hukuman itu 1 hari 1 kelas, Bu. Prihatin sekali, ini kita bicarakan bersama ya. Karena kenyataan begitu ya. Jadi lebih baik bagaimana cara memunculkan kesadaran, tipikal kesadaran anak, supaya anak itu membuka wawasan terbaik bagaimana hal-hal ini yang kita bisa kasih. Nah barangkali banyaknya metode insya Allah dari narasumber bisa memunculkan Pak, karena beberapa muncul persoalan hukuman tetap saja banyak terlambat. Itu saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Haji luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu ya pendapat dari yang setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan, yang belum atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan. Oke, kita tampung semua pendapat ya Bapak Ibu ya, karena masing-masing kita punya pendapat, tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini hukuman, tapi dikasih dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kalau tadi hukuman yang cenderung negatif ya, diambil handphonenya, kata Bu Sumi. Nah ini hal yang positif, disuruh baca atau disuruh bersihin halaman, itu dikatakan dapat mendisiplinkan anak.
Nah, setuju apa tidak? Silahkan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Hampir semua kayaknya setuju ya? Setuju. Oke, semuanya sepertinya setuju. Mari kita lanjutkan. Nah, ini kita ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya ini kita cepat saja nanti ya, satu persatu. Yang pertama kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada suatu pemikiran Bapak Ibu ya. Ini dikatakan kalau kata instruktur di CGP itu, ini sebuah ilusi kita para guru. Ilusi kita apa? Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Dikatakan itu sebuah ilusi sebenarnya. Kita itu bisa mengontrol murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selalu merasa seperti itu ya. Kita lebih dewasa daripada anak murid kita. Kita punya kecenderungan mau memaksakan apa yang kita mau ke anak-anak kita. Untuk tujuan baik tentunya saya yakin. Ya, tapi itu semua ilusi. Kenapa itu ilusi Bapak Ibu? Nanti kita temukan jawabannya di sini ya. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas semua tindakan kita? Tadi kalau saya ada permainan di situ ya, saya minta Bapak Ibu memikirkan sesuatu berpasangan ya, ada di situ ya. Terus sesuatu yang penting buat Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu genggam di kepala tangan Bapak Ibu. Masing-masing, coba tangannya begini. Pikirkan satu hal yang sangat penting buat Bapak Ibu, genggam di tangan Bapak Ibu, kemudian dengan partner Bapak Ibu saling merayu deh. Coba usahakan teman kita itu mau membuka kepalan tangannya, mau nggak dia? Caranya terserah Bapak Ibu, mau dirayu, mau diapain. Coba usahakan, mau nggak teman Bapak Ibu buka kepalan tangannya? Coba, saling lepas tangan deh. Karena ini satu hal yang penting buat kita. Saling ngerayu coba, atau terserah caranya. Coba diskusi dulu Bapak Ibu. Bu Rika misalkan dengan Mbak Nia, yuk, ayo dong buka dong. Itu mau nggak Mbak Nia buka? Coba, dicoba Bapak Ibu, ayo coba. Saya pengen menunjukkan siapa sih yang memiliki kekuatan kontrol dalam diri kita. Ada tawar-tawaran. Kalau di kubu sana udah bargaining harga. Mau tahu? Gocap katanya. Yang lain? Ada yang sampai merayu, ada yang terbuka tangannya? Ya? Ada yang dengan sukarela membuka, sukarela. Ada lagi? Ada yang sampai merayu dia nggak mau buka. Enggak, pokoknya ada. Ada? Oh, Bu Eva di sini sepakat nggak mau buka karena untuk jaga masing-masing. Apa makna dari permainan ini Bapak Ibu? Kita bicara teori kontrol. Ya, betul Bu Ika. Bahwa segala sesuatu itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Sebenarnya itu kontrolnya ada di siapa? Bukan di orang lain, tapi ada di dalam diri kita. Mau orang itu merayu kita kayak apa, dengan persuasif, dengan tegas, dengan ancaman, dengan rayuan uang dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kekuatan dalam diri kita, kita berpikir bahwa ini penting buat diri kita, misalnya gitu ya, kita nggak akan mau. Artinya kontrol itu ada dalam diri kita. Nah, teori kontrol Bapak Ibu, kita lihat di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada dua teori yang saya pelajari ya, stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh
Dr. Glaser kalau saya nggak salah. Mudah-mudahan saya benar masih ingat. Ya, kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya ini pemikiran saya, kamu juga harus kayak gitu. Jadi kita maksain diri kita ke orang lain. Yang kedua, selanjutnya, tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha untuk memahami apa sih pandangan orang itu tentang sesuatu, tentang dunia itu apa. Gitu. Itu teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku pasti punya tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini gagal nih, jadi dirayu pakai duit gak kena juga teorinya. Akhirnya dipaksa dengan peraturan. Ya, entar kalau nggak dibuka, Bu Yoli, nanti misalkan TKD potong. Nah, itu stimulus respon. Mau nggak mau dia nurutin, ya daripada dipotong. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ada tawaran-tawaran, ada alternatif-alternatif. Selanjutnya, di stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Saya harus menang, situ harus kalah. Tapi kalau di teori kontrol, metode berpikirnya adalah menang-menang. Yuk kita cari gimana caranya solusinya biar saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Solusinya apa? Fokus pada tujuan atau solusi yang akan diterapkan. Nah, teori kontrol ini juga perlu kita sadari Bapak Ibu, berlaku juga ke anak didik kita. Jadi sebuah ilusi bahwa kalau anak-anak kita nurutnya itu karena apa sekarang? Apakah itu karena dia takut? Ya? Atau dia ingin dapat apresiasi? Atau itu muncul dalam dirinya sendiri? Karena dia menghargai dirinya. Nah itu yang harus kita cari tahu. Bahwa kontrol itu adalah terletak pada diri kita masing-masing. Kalaupun kita bisa mempengaruhi orang lain, sifatnya semu, ya, seperti itu. Nah, ini materi-materinya Bapak Ibu. Nanti ini Pak Dhani juga akan belajar ini, yang kita semua juga belajar. Kita lanjut aja. Sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar, menurut arti bahasanya. Namun dalam budaya kita, Bu, makna disiplin itu telah berubah jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggak, Ibu? Jadi kata disiplin itu sudah berubah zaman sekarang. Intinya biar patuh, maka didisiplinkan. Padahal disiplin itu adalah proses belajar. Dan tidak serta-merta juga langsung bisa berhasil, pasti butuh waktu. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan mulia. Identik dengan ketidaknyamanan, identik dengan rasa sakit, identik dengan malu. Itu interpretasi disiplin kita selama ini, kita akui. Nah, sedangkan orang berperilaku itu punya tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, orang berbuat sesuatu pasti punya tujuan. Motivasinya ada yang internal, ada yang eksternal. Eksternal itu bisa juga katanya Bapak Ibu. Eksternal karena apa? Karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Karena ingin menghindari hukuman, tadi biar nggak handphone diambil sama Bu Sumi, anak-anak berapa gorok, biar nggak jangan sampai terlambat aja. Itu untuk menghindari hukuman. Itu motivasi dia masih eksternal. Kalau nggak ada Bu Sumi, mungkin dia akan terlambat. Gitu. Ya. Motivasi yang kedua itu untuk dapat penghargaan,
untuk dipuji, untuk dikasih sesuatu. Nah, tadi yang kita bilang, apakah penghargaan, pujian dapat meningkatkan disiplin anak? Kita semua, hampir semua sepakat setuju ya, bisa ya. Tapi itu pun hanya sifatnya sementara Bapak Ibu. Karena itu masih bersifat eksternal. Kalau nggak ada rewardnya, kalau nggak ada pujiannya, mungkin nggak akan disiplin tuh anak. Karena bersifat masih eksternal motivasinya. Nah yang ketiga, ini yang seharusnya atau yang kita harapkan ada dalam diri anak-anak kita. Motivasinya adalah dari dalam diri mereka sendiri, yaitu motivasi internal. Ya, dimana dia menghargai apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, yang dia percaya kalau saya melakukan ini maka saya akan menjadi orang yang seperti ini. Makanya dia disiplin. Nah itu yang sebenarnya yang kita harapkan bersama saya. Nah, cuma untuk memunculkan itu Bapak Ibu, untuk memunculkan itu kita perlu kesamaan persepsi, kita butuh waktu, kita butuh kerjasama. Nah ini kata Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa yang dimaksud merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dia juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Saya yakin setiap diri kita di kelas menginginkan anak kita itu nggak kita uprak-uprak dulu, nggak kita urat dulu, baru anak-anak ngerjain apa yang kita mau. Saya yakin Bapak Ibu guru di kelas itu mengharapkan anak udah bisa baca pikiran kita gitu. Kalau lagi ngerjain tugas, ya maunya cepet dikumpulin. Jangan kita marah-marah dulu, kita baru nerima hasil anak gitu ya. Jadi yang dimaksud merdeka itu adalah seperti tadi. Iya. Anak kita masih banyak yang begitu Bu ya. Nah ini yang mengenai oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga nggak bersifat ini Bapak Ibu. Ya nggak bersifat jangka panjang. Ya, kalau kita ngasih penghargaan ke anak-anak, ya, tidak tepat, terlalu sering, atau justru tidak meratap pada seluruh anak, yang timbul apa Bapak Ibu kira-kira? Khusus ini, sering muji anaknya ada jago matematika di kelasnya, si A terus yang kena puji. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kecemburuan. Kecemburuan sosial kata Bu Kopi. Ya, itu dihukum sebenarnya. Penghargaan itu menghukum kalau kita nggak pintar-pintar nempatinnya. Nah, apabila kita ingin memberikan apresiasi, disarankan seperti ini: berilah pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, merata ke semua murid secara bergantian, kemudian dilakukan secara konsisten dan fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Ujung-ujung ini anak nilainya tinggi, padahal dia cerdas banget dalam tanda kutip. Kita kasih pujian, nah kita salah tempat. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, yuk sekarang saya pengen tahu Bapak Ibu, coba kalau ada tindakan kita melakukan ini, kita nyuruh anak catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah ya tuh anak ya, kita kasih itu suatu bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya, di save jawabannya, hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Setuju? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Hukuman. Baik, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia nggak pakai sepatu hitam.
Suruh telanjang kaki tuh karena nggak pakai sepatu hitam seharian. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman. Mari kita coba telaah apakah kita sudah bisa membedakan arti dan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lihat itu Bapak Ibu. Ternyata yang nomor 2 itu hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, 6 hukuman, dan 7 konsekuensi. Jadi apa sih bedanya Bapak Ibu? Kalau untuk hukuman, mungkin yang menentukan guru tersebut hukuman apa yang diberikan kepada kita jadi melanggar. Oke, kata Bu Mitra kalau hukuman itu berasal dari satu pihak aja, dari gurunya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Sepakat Bapak Ibu? Atau ada satu pendapat lagi? Pendapat Yazid ada kembali? Kalau konsekuensi itu berhubungan dengan tanggung jawab dari aku. Bahkan konsekuensi itu tidak bukan kesepakatan. Tanpa diingatkan seharusnya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan ini. Itu bukan konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu bisa jadi memang sebuah paksaan yang disepakati atau bahkan dibuat-buat. Maka saya yang terakhir yang ini yang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dalam 10 menit itu kan juga berdasarkan dari keputusan guru PJOK ya kan. Saya malah melihat ini sebagai tentang hukuman bukan konsekuensi. Baik. Ya. Pak Dani, boleh? Kalau menurut saya hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu harus bentuknya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Tindakan yang dilakukan harus berhubungan tuh. Kalau hukuman apa aja yang ada hubungannya? Atau nulis dengan ulama. Iya, baik Bapak Ibu, sudah beberapa pendapat ya. Tadi pendapat Bapak dan Ibu Pak Dani, Pak Mitra, Pak Yazid. Masing-masing kita menelaah arti hukuman dengan konsekuensi. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat yang jelas. Kalau hukuman itu tadi berasal dari satu pihak saja, terkesan mengada-ada, tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan, bersifat dipaksa dan cenderung menyakiti, ya, cenderung menyakiti. Terima kasih. Cenderung menyakiti. Sedangkan konsekuensi tadi agak sedikit berbeda, agak lebih halus kelihatannya. Tetapi apakah konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman? Apakah konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman, Bapak Ibu? Sama aja sih kata Bu Susi. Kenapa sama Bu Susi? Ya, tetap juga kan dia dapat hukuman juga. Baik dia telat maupun yang tadi yang konsekuensinya baik hukuman tetap aja sih tuh anak dapat apa sih? Dapat denda lah, dapat apa hukuman sama aja sih. Kayaknya agak bingung deh Bu Susi ya. Mikirin itu US besok kayaknya, kumpulin soal dari kita. Iya Bapak Ibu ya. Nah, ada nggak yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi? Mungkin kita berpikir konsekuensi itu lebih baik kan ketimbang hukuman. Kalau hukuman itu pokoknya negatif banget gitu. Mendingan konsekuensi, ada nggak sih di antara dua itu yang lebih baik? Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini ada Bapak Ibu. Ada, siapa yang udah tahu kalimat ini? Guru bahasa Indonesia kayaknya tahu nih, tapi ya nggak tahu. Bu Sri? Bu Sri lagi. Oke, ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Ya, apa sih itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusinya bukan dari kita,
bukan kita yang nentuin, bukan kita yang hakimin gitu ya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ternyata ada opsi ketiga Bapak Ibu yang mungkin saya juga baru belajar di sini kemarin itu. Ada loh yang namanya restitusi. Kita membangun komunikasi dengan anak-anak kita. Ketika anak bikin kesalahan, menurut kita membuat kesalahan ya. Padahal kan mereka melakukan sesuatu pasti punya tujuan, ada alasannya dia. Tapi di mata kita itu salah. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, yuk kita coba praktekkan. Ya, kita gali dulu, kita komunikasikan dulu. Ya, kenapa dia melakukan kesalahan? Kemudian bagaimana menurut dia untuk pemecahan masalahnya? Terus dia pengen jadi orang yang seperti apa sih? Itu yang harus kita gali sebenarnya untuk anak-anak kita. Nah, ini terlalu kecil ya. Intinya kalau hukuman itu merupakan pemberian identitas yang gagal, Bapak Ibu. Jadi kita jangan ngasih hukuman deh. Karena kalau anak udah dihukum itu pasti dia udah merasa gagal. Kasihannya mentalnya ya. Nah, jadi itu bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi dia merupakan satu pemberian identitas yang sukses sebenarnya, tapi masih bersifat netral, jangka pendek sifatnya. Kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi dia merupakan pemberian identitas yang bersifat jangka panjang dan bersifat positif. Inilah pola, inilah mindset, inilah yang diharapkan ada dalam kepala kita masing-masing Bapak Ibu untuk ke depan. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita ketika mereka membuat suatu kekeliruan, ya? Kita coba terapkan restitusinya. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, di situ dikatakan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hukuman. Ini jelas. Saya sendiri alhamdulillah langsung praktek. Karena kan Bapak Ibu tahu, kelas saya tuh kelas yang luar biasa. Wow, kata Pak Priyo. Bu Hopi itu kelas kebanggaan Bu Hopi. Saya langsung praktek. Ternyata ketika saya mempraktekkan ini ke anak-anak di kelas, saya merasakan restitusi itu memperbaiki hukuman, memperbaiki hubungan. Yang tadinya mungkin anak-anak takut, ya, akhirnya dia ngumpet-ngumpet, akhirnya dia mengeluarkan sikap yang seolah-olah baik-baik saja, misalnya. Tapi ketika saya menerapkan restitusi, itu saya merasakan anak bisa lebih terbuka, kita bisa lebih dekat sama anak-anak, mereka bisa lebih enjoy ngomong sama kita. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, otomatis mereka akan bilang, maaf Bu, saya tahu saya salah, misalkan ya, seperti itu. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan, betul saya merasakan. Selanjutnya, bahwa restitusi itu tawaran, bukan paksaan, dan menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar apa yang hilang, kebutuhan apa dari dia yang hilang sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Kalau tindakannya semua kita udah salah lah itu tindakan. Tapi karakter yang pengen kita bangun apa? Mau jadi orang seperti apa ini? Anak-anak ini. Kemudian fokus pada solusi. Tidak kita bicarain itu masalahnya terus, tapi solusinya nggak ada. Kamu sih begini, harusnya kamu nggak begini, misalnya gitu ya. Itu saya sering ngelakuin kayak gitu. Tapi ayo fokus cari solusinya. Oke lah, kamu sudah melakukan ini, lantas solusinya seperti apa? Menurut dia seperti apa? Kita gali dulu. Jadi dia belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi yang jelas mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia nggak malu Bapak Ibu. Dia datang ke kelas itu nggak dengan rasa minder, nggak dengan rasa kayaknya gue malu-maluin kelas gue kelas gue. Gitu. Nggak, udah dia enjoy aja memang. Datang ke kelas seperti biasa lagi.
mudah-mudahan dengan karakter yang lebih baik. Nah, untuk mencapai restitusi ada suatu ilmu, suatu pelajaran yang disebut keyakinan kelas, Bapak Ibu. Beda, bukan keyakinan lah ya, apa yang kita yakini. Kenapa nggak peraturan? Kemarin teman-teman PO itu sudah mensosialisasikan peraturan tata tertib, betul ya? Ya, betul ya Pak Bara ya. Nah, peraturan itu dibuat tentunya untuk apa Pak Bara? Untuk ditaati. Padahal peraturan dibuat untuk dilanggar, gitu ya. Ada istilah ya peraturan dibuat untuk dilanggar Bu, gitu ya. Padahal tujuannya untuk ditaati. Peraturan tentu dibuat untuk tujuan yang baik, tujuan yang mulia, mengatur, ya. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila peraturan tersebut diikuti dengan keyakinan, sehingga anak-anak menjalankan peraturan itu bukan karena terpaksa atau memang harus begitu. Kalau tidak begitu maka akan terjadi begini, tapi muncul karena keyakinan, oh iya, memang harus kayak gitu. Karena saya pengen jadi orang yang seperti ini. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Pertanyaan dibalik. Kenapa kita punya peraturan harus pakai helm? Kalau kita mau naik motor, peraturan apa keyakinan itu? Peraturannya ada, tapi kita ada yakin nggak? Yakin apa? Kalau jatuh biar nggak digeledak gitu ya. Artinya ada unsur keyakinan untuk keselamatan kita kan, Bapak Ibu ya. Nah itu yang harus dimunculkan sebenarnya. Dari peraturan yang sudah ada baik, tapi kita ayo munculkan keyakinan pada anak didik kita. Kenapa sih peraturan itu ada? Yang diyakini itu apa? Peraturan harus hadir tepat waktu di sekolah. Keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita munculkan ke anak-anak? Kenapa harus hadir tepat waktu di sekolah? Apa yang harus diyakini? Ada? Apa Bu Hobi? Disiplin dalam diri kita. Boleh. Boleh kan kalau misalkan kenapa harus hadir tepat waktu? Ya saya menghargai diri saya sendiri. Dan saya menghormati orang lain, makanya saya mau hadir tepat waktu. Keyakinan menghormati itu adalah salah satu alasan atau keyakinan yang harus kita munculkan dalam diri anak-anak kita. Jadi muncul dulu keyakinannya apa? Kenapa sih kamu harus datang ke sekolah tepat waktu? Kalau kamu menghargai waktu, tandanya kamu menghargai dirimu sendiri. Begitu misalnya. Nah, jadi dari peraturan kelas tadi, kita anggaplah peraturan yang sudah dibuat teman-teman PO ya, atau ini bisa di kelas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Para wawas tentunya punya peraturan kelas. Sudah ada peraturan kelas, maka coba ayo gali, munculkan keyakinan anak-anak kita terhadap peraturan tersebut. Itu lebih efektif ketimbang hanya kita mengandalkan peraturan saja. Kalau anak-anak kita sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan yang dia harus tanamkan pada dirinya, mudah-mudahan tanpa peraturan pun akan adem ayem kelasnya. Mudah-mudahan. Tidak terkecuali kelas saya Bapak Ibu ya. Meskipun kelas saya gitu. Tapi alhamdulillah beli ini anak-anak udah banyak berbanyak. Alhamdulillah Bu Hopi. Ini pengamat sejati kelas saya Bu Hopi itu. Ya. Nah, sehingga dari keyakinan kelas tersebut, apabila ini dilakukan oleh semua kelas, itu akan menjadi lingkungan yang positif. Dan apabila lingkungannya sudah positif, budaya positifnya tentu akan terjadi di sekolah kita. Ini kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap orang punya kebutuhan dasar 5 ini kata yang saya pelajari Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya, yang bersifat fisiologis, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau ada anak-anak kita yang kebutuhan itu saja tidak terpenuhi, ya mungkin kita bisa memaklumi kenapa dia melakukan hal-hal yang, makanya kita harus cermat melihat kebutuhan apa sih yang anak saya ini nggak terpenuhi gitu. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Yang kedua kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu penting. Kita pengen pengakuan ya nggak Bapak Ibu? Kita pengen dianggap ada, ya nggak? Jangan dibilang ada nggak ada lu sama aja gitu. Jangan ya, kalau bisa ada kita bermanfaat, tidak ada kita orang rindu gitu. Nah anak-anak kita juga pengen kayak gitu, pengen diakui. Kebutuhan yang selanjutnya adalah
kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini yang kadang-kadang di anak kita, anak-anak kelas 10 sampai 12 pun meskipun levelnya udah remaja, masih ada pengennya have fun. Ya enggak? Ya kalau contoh, saya ambil contoh anak kelas lain deh, kelas saya lagi. Kelas saya masih mau mancing di kolam depan kelasnya. Mancing, udah ditegur sama Pak Andes. Main petak umpet dalam T3. Artinya di level manapun kita sebenarnya punya kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu juga punya kebutuhan kesenangan kan? Iya kan? Selfie kayak tadi, itu kebutuhan akan kesenangan kita loh. Usia berapapun kita pasti punya kebutuhan ini. Dan itu harus kita sadari, itu pun ada dalam anak-anak kita. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang sifatnya di luar nalar kita sebagai orang dewasa yang sifatnya udah seusia begitu, masih ada kayak anak-anak, kita sering bilang gitu ya. Karena ada setiap diri kita tuh punya faktor childhoodnya ada pasti. Ya, apalagi anak-anak kita. Ya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan, keterampilan dia, pengetahuan dia. Ya. Yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Saya mau ngajak Bapak Ibu nonton deh sekarang, ya. Tolong lihat ya. Oke, ini yuk kita nonton Bapak Ibu. Hati-hati ya, nanti yang berasa ya. Oh iya, aku kayak gitu. Kok gue kayak gitu ya? Gandhi. Itu Gandhi. Oh. Ayo, ini siapa? Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau ada ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab, Bu? Sulit banget ya. 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Ini posisi yang kedua Bapak Ibu. Tadi posisi yang pertama. Posisi membuat terasa bersalah. Mau kemana kamu? Itu benar dah. Sulit banget. Kenapa terlambat lagi, Nak? Bahasanya juga sama. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Sulit banget. Aduh, ini gimana sih? Bahasanya juga sama. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ibu. Sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ibu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau gini terus. Tentunya juga sama. Oke Bapak Ibu, itu posisi kedua. Nah ini posisi yang ketiga, posisi teman. Rabu siapa Rabu? Sumi lagi.
Ada saja. Iya, ini posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Tetap bintangnya masih Naren ya. Wajibunya nggak ganti-ganti ya? Apa sih Bu? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer, posisi yang terakhir Bapak Ibu ya. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, Ibu ini menanyakan keyakinan sekolah kita yang mana, yang kurang gitu, yang perlu dia tingkatkan. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keluarga tadi? Nah, di sini si guru, mencari solusi dari si anak. Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya Bapak Ibu, sudah selesai kita nontonnya. Iya Bapak Ibu, pendapat dong 1-2 orang dong. Apa yang Bapak Ibu tonton tadi? Tentang posisi kontrol itu namanya. Kita punya posisi kontrol, ada 5 tadi. Yang pertama, posisi apa tadi? Kata manajer doang. Pendapat aja langsung deh. Punina mau berpendapat silakan. Ya, untuk posisi kontrol setidaknya yang kita dengan merasa dengan teman, jadi mereka juga walaupun terlambat, khususnya walaupun melakukan kesalahan, dia merasa tidak terhakimi dan mudah-mudahan biasanya kalau dengan sesama teman ada kesadaran. Kemudian yang kedua posisi manajer. Dan di situ dia bertanggung jawab, berkomitmen sesuai dengan yang dia inginkan dan yang tentunya kalau dia menginginkan seperti itu ya mudah-mudahan apa yang terucap dari mulutnya terutama dari hatinya bisa dia laksanakan sendiri juga. Iya, terima kasih Bu Nina. Satu lagi saya minta dari perwakilan piket, yang piket kira-kira saya ada di posisi mana sih? Sekarang saya ada di posisi mana sih? Gitu. Bu Sumi lagi boleh? Pak Adi baru datang, kasihan yang diserapan. Bu Sumi, tadi soal nominatornya banyak di Bu Sumi nih. Bu Sumi, tadi sudah ada 5 posisi kontrol yang Bu Sumi lihat.
posisinya kira-kira menurut Bu Sumi yang mana sih yang sebaiknya kita terapkan? Jadi siapa jawabnya? Ya apa jawab aja. Kita semua bebas mengumumkan pendapat. Silakan. Aduh, susah jawabnya ini Bu. Aduh, susah sekali Bu. Kenapa susah Bu Sumi? Soalnya itu anak tadi berkali-kali terus menerus dia terang. Oke. Jadi kita juga sebagai guru pikir apa ya yang kira-kira bisa dimotivasi itu anak supaya tidak seperti itu terus. Kayaknya dia yang terakhir tadi itu yang terakhir nomor 5 ya tadi. Nomor 5 ya, yang manajer tadi Bu Sumi ya. Ya, mudah-mudahan kita ke arah sana ya, teman-teman ya. Saya juga belum di posisi manajer. Kita menyadari kita mungkin, kalau saya bicara kita, saya nggak tahu teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya sendiri belum berada di posisi manajer. Seringnya saya mengakui diri saya itu ada di kadang-kadang di pembuat rasa bersalah, kadang-kadang lebih banyak di teman. Sering juga saya sebagai pemantau. Jadi yang nanya data terus gitu ya, berdasarkan fakta gitu. Kemudian di posisi manajer saya juga baru belajar. Nah, ternyata teman Bapak Ibu, untuk posisi kontrol yang kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu ternyata akan memberikan identitas yang gagal pada anak murid kita, karena itu bersifat sangat jangka pendek, membuat dia malu, menyakiti dia, ya. Dan itu akan, kalaupun itu bermanfaat atau ada imbas ke dalam dirinya, sifatnya hanya sebagai kamuflase saja. Di luar itu dia akan kembali lagi ke dalam karakternya atau sikap-sikap yang tidak baik tadi. Sedangkan yang posisi sebagai teman dan pemantau itu iya, kita memberikan identitas berhasil kepada anak-anak kita, ya. Namun juga tidak bersifat jangka panjang, dan kejelekannya kalau kita nggak ada, ya mungkin dia tidak akan sebaik itu. Jadi ketergantungan sama kitanya tinggi. Ya. Kemudian yang diharapkan kita memiliki posisi sebagai seorang manajer, di mana kita menghargai setiap hak anak untuk berbicara, mengemukakan alasannya. Kemudian dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita tanya apa yang dia yakini dan kamu mau jadi orang yang seperti apa, ya, dan bagaimana dia bisa mencari solusi atas permasalahannya. Saya tahu Bapak Ibu, ini Bu Yeni ngomong kayak gini, kalau anaknya 1-2 kejadian ya gampang. Tapi kalau Bu, saya ngadepin tiap pagi, tuh cerita hati Bu Sumi itu, tiap pagi Bu, lebih dari 10 anak yang kayak gini, masa mau kita perlakukan gitu satu-satu? Betul apa iya? Betul apa iya? Iya. Tapi insya Allah itu tidak bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan Bapak Ibu ya. Yang penting kita punya pemikiran yang sama, perlahan-lahan. Karena mungkin gaya seperti ini dinilai lembek sama anak-anak. Saya pun merasakan dinilai lembek gitu. Bu ini terlalu lembek. Ini berpikirnya kelembekan misalnya. Tapi saya yakin itu adalah suatu proses kita membangun pemikiran anak-anak kita untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka sendiri. Tentunya kita bisalah memporsikan gitu ya, tapi tetap yang lebih baik adalah kita belajar untuk ke arah menjadi seorang manajer, posisi seorang manajer. Nah, ini contoh-contoh kalimat Bapak Ibu, pernyataan yang menunjukkan posisi di mana kita. Kalau ada yang pernah sering ngomong ke anak, ibu kecewa banget sama kamu, itu tandanya kita ada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak pernah benar ngelakuinnya, gimana sih kamu nggak pernah bisa, gitu ya. Itu penghukum. Kita sudah mendoktrin, sudah mencap dia tidak bisa. Nah itu mohon kita berhati-hati ya Bapak Ibu ya, karena itu juga kan doa kita selaku orang tua, guru mereka.
Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, ya, melas-melas gimana gitu kita sama anak gitu ya. Nah itu adalah posisi teman yang juga bersifat sementara, ya, kepatuhannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini dengan apresiasi, dengan penghargaan, ya, itu posisi-posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu udah kita ngecap anak. Ya, diharapkan kita semua ayo belajar menjadi posisi manajer. Dengan apa? Caranya ini Bapak Ibu, dengan melakukan segitiga restitusi. Saya melakukan ini sama murid-murid saya yang kemarin luar biasa tuh, lagi kena problem tuh. Ya, gimana caranya? Yang pertama gini Bapak Ibu, yang namanya segitiga restitusi itu ada segitiga. Sisi yang pertama kita lakukan hal ini, menstabilkan identitas. Saat anak-anak kita udah melakukan suatu kekeliruan, kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara guru berkata, bikin salah itu hal yang wajar. Gak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, gitu ya. Hal-hal kayak gitulah. Artinya kita menstabilkan identitasnya. Iya saya salah loh. Saya sekarang lagi punya salah loh. Stabilkan dulu identitasnya, biar dia emosinya juga stabil. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhannya dengan membantu murid mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi, yang hilang dari dirinya. Kalau kemarin anak-anak saya itu bikin ricuh pada saat acara cosplay ya, terus saya justru nanya, kamu tuh, saya cari tahu dia lagi kebutuhan apa ya yang dia tuh hilang gitu. Lagi acara sekolah kemarin tuh, sampai dia melakukan hal itu. Oh ternyata ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, kebutuhan akan kesenangan, ya, karena hanya sebagian yang di panggung dan sebagainya dan alasan macam-macam lah, gitu ya. Jadi kita tanyakan keyakinan dia, apa sih nilai-nilai yang kamu percayai? Apa kamu percaya sama rasa hormat menghormati dan sebagainya? Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Ya, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi. Ya, kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Terus bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu kita jadi menjalin komunikasi sama anak-anak kita sebelum kita tentu menawarkan solusi-solusi. So, jadi kalau kayak gini, apa yang harus dilakukan? Jadi itu datang dari diri mereka sendiri. Ya, tentunya dibantu dengan bimbingan dari kita. Nah, tapi kalau itu dihasilkan sama diri mereka sendiri, yakin Bapak Ibu, Bu Rita juga udah mengalami. Mereka akan melakukan itu, meskipun awalnya kita sodorkan dulu, begini. Tapi ada kesadaran dalam diri mereka untuk melakukan, memperbaiki kesalahan mereka. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, jam 12 kurang 10. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ini ada refleksi di akhir pertemuan kita. Saya mohon Bapak Ibu merefleksi sebentar dalam diri kita masing-masing. Hal baru apa sih yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari sesi hari ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini, dan saya akan menjadi Among yang seperti apa. Among itu kita guru, kita pendidik, ya Among yang ngomong gitu, ya ngomong. Kita pendidik guru. Ya. Nah, mohon merefleksi Bapak Ibu, saya minta pendapatnya 1-2 orang, 2 lah saja, dari kubu perempuan dan kubu laki-laki. Oh enggak ada, semua berhak. Yang mau Bapak Ibu boleh raise hand, merefleksi sebentar. Pak Holid, boleh, silakan Pak Holid. Kamera tolong ke Pak Holid dong. Mantap ya. Masuk YouTube ya? Iya. Nanti akan dimasukin YouTube. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan Ibu Yeni kepada kami semua. Dan hari ini saya mengenal sebuah konsep yang bernama restitusi tadi, Bu ya. Saya sangat sepakat dengan restitusi ini yang merupakan pendekatan paling utama dalam menangani ketika seseorang sedang bermasalah atau orang melakukan kesalahan. Karena memang sebagaimana saya pernah sampaikan di khutbah Jumat, pepatah orang Mesir mengatakan nahnu du'at wa laysa qudat. Sesungguhnya kita ini adalah dai, bukan hakim. Apa bedanya dai dengan hakim? Kalau dai itu tugasnya mengajak, hanya mengajak saja, memotivasi dan sejenisnya ya. Sementara kalau qadi, hakim, itu tugasnya memvonis. Kamu salah, ini benar, ini surga, ini neraka, dan seperti itu. Tapi ini adalah pendekatan utama ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan. Sebagaimana kita ketika melakukan kesalahan kita ingin dimaafkan, nggak mau diungkit-ungkit kesalahan, itu pun dengan peserta didik kita. Sebagaimana kalau kita dikisahkan kisah ketika ada yang nanya ke Rasul, dia udah masuk Islam nih waktu itu. Kemudian nanya ke Rasul, wahai Rasul, boleh nggak saya udah masuk Islam tapi saya pengen berzina, izinkan saya berzina. Maka Rasul, para sahabat waktu itu udah marah, Umar udah marah. Umar itu kan kalau ada pelanggaran langsung saya tabas saja kepalanya Rasul. Ngelihat itu kata Rasul, jangan deketin dia ke sini. Nah, pendekatannya restitusi. Kata Rasul, kalau seandainya, gimana pendapat kamu kalau seandainya ibu kamu dizinai oleh orang lain? Demi Allah saya nggak rela katanya. Habis itu ditanya Rasul, gimana pendapat kamu kalau seandainya putri kamu dizinai? Saya nggak rela. Dan seterusnya ditanya ke Rasul, sampai kemudian begitupun ketika kamu menzinai orang lain, sesungguhnya mereka, bapak mereka, suami mereka, orang tua mereka nggak rela. Jadi sampai tersadar dengan sendirinya, lalu Rasul mendoakan dia, ya Allah sucikanlah hatinya dan bebaskanlah kemaluannya dari zina. Menurut riwayat sampai dengan seterusnya orang itu nggak pernah berzina lagi. Cuma memang itu pendekatan paling utama. Enggak seterusnya kita bisa melakukan pendekatan restitusi. Ada juga kondisi-kondisi di mana kita harus melakukan hukuman. Misal, ini saya kisahin aja ya contoh. Ketika Usama bin Zaid lagi perang sama orang di medan perang. Kemudian begitu udah mau ditebas lehernya sama Usama bin Zaid, tiba-tiba orang ini syahadat, mengucap syahadat, masuk Islam. Nah kemudian karena sebel Usama bin Zaid ini, kamu ini ibaratnya masuk Islam gara-gara takut sama pedang saya. Akhirnya orang ini, akhirnya Usama bin Zaid langsung nebas leher dia. Diceritain kisah ini sama Nabi. Begitu sampai kisah ini sama Nabi, dipanggil Usama bin Zaid. Pendekatannya nggak restitusi, tapi pendekatannya adalah pendekatan langsung marah Rasul. Kata Rasul, apakah kamu belah dada orang ini wahai Usama sampai kamu bisa lihat isi hatinya? Diulang lagi sama Rasul, apakah kamu belah dada orang ini sampai orang apa yang kamu tahu apa namanya isi dadanya? Terus begitu sampai kata Usama, kalau misalnya saya mati, mending saya pilih mati daripada dimarahin Rasul. Kecil hati saya, sempit rasanya dunia ini. Jadi memang restitusi itu adalah pendekatan paling utama. Cuma memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita mesti tegas menyesuaikan dengan peserta didiknya, kondisinya juga. Demikian, mohon maaf lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih, memuaskan sekali ya. Satu lagi, boleh dari siapa? Ibu, Bapak Ibu karyawan, perwakilan, Bu Eri, bolehkah? Bu Eri, ya kumpul sebelah kiri, mewakili karyawan, Bu Eri, boleh Pak Dani kasih. Saya lihat Bu Eri tadi serius gitu merhatiin ya. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi saya mau pengen belajar banget. Karena kan ini bukan hanya kita bicara bukan hanya kalau saya pribadi ya Bu, bukan hanya untuk peserta didik, tapi juga keseharian kita dan banyak ilmu yang saya dapat hari ini sama kayak tadi Pak Roy ada sistem restitusi. Beberapa banyak hal memang sepertinya saat ini itu memang yang kita butuhkan dan memang itu yang harus kita lakukan. Cuma memang kalau saya pribadi
sepertinya tidak bisa kita generalisir. Semua kondisi pasti ada, kayak misalkan tidak semua anak memiliki karakter yang sama. Ada beberapa kondisi yang memang ini tepat dilakukan di satu anak, tetapi mungkin tidak cocok untuk ke karakter yang berbeda. Cuma memang hari ini seperti di dunia psikologi juga ya, sepertinya memang ada pendekatan-pendekatan yang memang ada yang lebih untuk diutamakan. Jika memang itu tidak bisa, lalu kita cari alternatif lain lagi yang mungkin lebih efektif, tapi memang tidak bisa digeneralisir sih. Cuma ini saya belajar banyak karena saya juga seorang ibu, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri. Boleh aplaus teman-teman buat Bu Eri. Baik Bapak Ibu, demikian pas jam 12. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini membawa manfaat, dan tujuan utama dari implementasi desiminasi hari ini adalah mari kita bersama-sama, setelah kita mendapatkan suatu hal yang baru, mari kita coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita dalam dunia pendidikan kita di sekolah ini. Ya, kita ingat sama-sama Bapak Ibu bahwa di luar sana itulah anak-anak didik kita yang menanti kita, menanti sentuhan tangan kita, dan menanti bimbingan kita untuk mereka menjadi seseorang nantinya. Maka lakukanlah, kita berusaha melakukan dengan hal-hal yang baik terlebih dahulu, hal yang positif, hal yang lemah lembut, ya, pendekatannya terlebih dahulu. Hal yang positif tentunya akan membawa kebaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif, dan budaya kita juga menjadi budaya yang positif. Saya undur diri, terima kasih banyak sekali lagi atas atensi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali saya serahkan kembali ke Pak Dani. Dari saya mohon maaf atas segala kekeliruan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak-banyaknya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat buat kita. Kalau saya sedikit mau menyimpulkan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Jadi jangan memalukan orang lain kalau kita tidak mau dimalukan. Jadi sama halnya dengan anak juga, lakukan dengan sesuai apa yang mau kita lakukan. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu semua, saya sebagai pembawa acara, dan terima kasih kepada Bu Eni, ilmu-ilmu bermanfaatnya. 5 modul 3 bulan kita bisa dapat materinya dalam waktu 2 jam. Sudah disimpulkan, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Aim sudah membersamai kami selama 2 jam ini. Terima kasih. Saya sebagai pembicara undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kuswanti Ningrum. Saya mengampu MAPEL OTKP, yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saya merupakan salah satu rekan kerja Ibu Yeni di SMK Negeri 14 Jakarta. Saya senang sekali mengikuti kegiatan desiminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Yeni, yaitu mengenai tentang budaya positif. Saya dan teman-teman guru serta teknik di sekolah seperti mendapatkan pengetahuan baru mengenai apa itu keyakinan kelas, lalu 5 posisi kontrol, dan juga restitusi. Saya sendiri menjadi termotivasi untuk melakukan hal tersebut di kelas yang saya ajar, sebagai upaya saya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, supaya murid-murid saya menjadi lebih baik dan bahagia dalam belajar. Semangat terus untuk Ibu Yeni untuk terus belajar dan menularkan hal-hal baik lainnya dari pendidikan program guru penggerak yang sedang diikuti. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.